Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Desti Trisna Hasanah dari program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Nah, di sini aku pengen mereview sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, sebelum kita mereview novel, mari kita lihat sedikit mengenai siapa sih Habibur Rahman El-Shirazi ini. Habibur Rahman El-Shirazi merupakan seorang sastrawan dan novelis terkenal di Indonesia. Ia lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang pada tanggal 30 September 1976. Nah, ia merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Namanya mulai menyebar secara luas dan dikenal oleh masyarakat setelah ia menerbitkan sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta di tahun 2004. Novel ini dianggap sebagai novel pelopor genre fiksi yang terkenal di Indonesia. Saking bagusnya karya novel yang ia tuliskan, beberapa karyanya diangkat ke dalam film layar lebar dan bahkan novel-novelnya selalu bestseller dan selalu habis. Habibur Rahman El-Shirazi selalu memiliki karakteristik tersendiri dalam penulisan karyanya, yaitu diantaranya adalah nilai edukasi dan bahasa puitis yang sangat mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Nah, selanjutnya, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi mengisahkan tentang Fahri, seorang pemuda asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar di Mesir. Fahri digambarkan sebagai seorang pemuda yang cerdas dan sangat memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan kesehariannya. Konflik utamanya dimulai ketika ia mengalami konflik dengan 4 wanita sekaligus, yaitu yang bernama Aisyah, Maria, dan Naura. Alur cerita Ayat-Ayat Cinta semakin intens ketika tokoh Fahri menikah dengan Aisyah dengan melalui proses ta'aruf. Namun hubungan rumah tangga mereka diuji ketika Fahri difitnah telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada Naura, yang akhirnya membuat ia harus mendekam di penjara dan dijatuhi hukuman mati. Kunci keselamatan Fahri ada pada tokoh Maria, akan tetapi tokoh Maria digambarkan sedang mengalami koma di rumah sakit. Nah, di dalam novel ini terdapat latar sejarah peradaban Islam yang sangat kuat loh, karena latar tempat yang disajikan memiliki unsur sejarah Islam yang sangat unik. Contohnya Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di dunia, yang mana universitas ini setelah ada sejak abad ke-10 atau tepatnya pada masa dinasti Fatimiyah. Di dalam sejarah Islam sendiri, Universitas Al-Azhar merupakan tempat penyebaran ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan pemikiran Islam moderat. Sedangkan latar tempat yang telah dijabarkan di dalam novel menunjukkan kejayaan peradaban Islam, seperti masjid-masjid tua, kehidupan masyarakat Islam di sana, bahkan hubungan antara agama dan antar sosial. Hal inilah yang mengingatkan pembaca pada masa keemasan Islam ketika kota-kota Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan alam di dunia. Di dalam novel Ayat-Ayat Cinta juga mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam seperti menjaga pandangan, menghormati perempuan, saling membantu, bahkan menegakkan keadilan. Salah satu contohnya ada pada si tokoh utama yang selalu menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan pendekatan akhlak, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Tokoh Maria yang diceritakan dalam novel yang mana ia merupakan seorang Kristen Koptik yang memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat muslim maupun non-muslim. Kesimpulannya adalah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi bukan hanya merupakan cerita romantis saja, tetapi juga mengandung sejarah dan unsur-unsur nilai keislaman.
terdapat juga media dakwah yang digunakan untuk menghubungkan kehidupan modern dengan nilai dan sejarah Islam. Melalui novel ini, para pembaca diajak memahami bahwa Islam bukan hanya sebagai alat ibadah saja, tetapi juga pedoman hidup yang mencangkup ilmu, cinta, moral, dan hubungan sosial. Itu tadi review novel Islam bergenre romantis, yaitu Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sekian, terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.